Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian salat sunnah. Mengenai salat sunnah terbagi atas dua bagian. Yang pertama sunnah muqayyad, yang kedua sunnah mutlak. Yang dimaksud dengan sunnah muqayyad yakni salat sunnah yang waktu pelaksanaannya sangat terbatas dan atau tergantung pada waktu sholat lain atau suatu sebab. Berdasarkan definisi tersebut, jadi sholat sunnah muqayyad yakni ada dua. Yang pertama, sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya tertentu terbatas dan tergantung pada waktu sholat yang lain, seperti halnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tarawih dan sebagainya. Salat sunnah muqayyad bagian pertama ini disebut juga dengan sunnah mu'aqqad. Yang kedua, salat sunnah yang waktu pelaksanaannya terikat pada suatu kejadian yang menjadi penyebab disyariatkannya salat tersebut, seperti halnya salat tahiyatul masjid, salat istisqa dan sebagainya. Salat sunnah muqayyad bagian kedua ini bisa disebut juga dengan sunnah zu sabab. Yang dimaksud dengan sunnah zu sabab adalah karena ada asbab yang menyebabkan dilakukannya salat. Apabila ditinjau dari segi cara pelaksanaannya mengenai sunnah muqayyad baik mu'aqqad maupun zu sabab, masing-masing tentunya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak disunahkan berjamaah. Yang kedua, disunahkan berjamaah. Sunnah mu'aqqad yang tidak disunahkan berjamaah. Yang pertama, salat sunnah mu'aqqad yang pelaksanaannya tidak disunahkan dengan berjamaah, yakni ada tiga. Yang pertama, sunnah ratibah di fardi. Yang kedua, salat witir. Yang ketiga, salat duha. Yang pertama sunnah ratibah di fardi, yakni salat sunnah yang pelaksanaannya tergantung pada waktu atau pelaksanaannya salat fardu. Salat ratibah di fardi ini juga ditinjau dari bobot anjurannya terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'akkadah, yakni salat sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan, atau salat sunnah yang belum pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ghairu mu'akkadah, yakni salat sunnah yang anjuran pelaksanaannya tidak sekeras anjuran terhadap sunnah mu'akkadah, atau salat sunnah yang tidak selamanya dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apabila ditinjau dari waktu pelaksanaannya, ia pun terbagi menjadi dua. Yang pertama qobliyah, yakni salat sunnah ratibah mu'akkadah atau ghairu mu'akkadah yang waktu pelaksanaannya dimulai setelah tibanya waktu salat fardu dan berlanjut sampai habisnya waktu salat fardu tersebut. Maka bagi siapa saja yang belum melaksanakan sunnah qobliyah sebelum salat fardu, baik disengaja maupun tidak, karena uzur atau tidak, selain ba'da asar dan ba'da subuh yang tanpa uzur, maka disunahkan baginya melaksanakannya, tentunya sudah salat fardu, dan salat tersebut terhitung salat ada karena dilaksanakan masih pada waktunya.
Sesuai diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berlalu darinya 4 rakaat sebelum zuhur, beliau melakukannya sesudah 2 rakaat ba'da zuhur. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi pada hadis ke-426 dengan redaksinya yang sedikit berbeda, bahkan mengakhirkan qobliyah setelah salat fardu itu lebih utama atau sunnah daripada mendahulukannya dari fardu bagi yang menghadiri majlis jamaah sekalipun subuh atau asar. Apabila salat fardu telah atau hampir diiqamah, yang seandainya ia mengerjakan salat qobliyah dahulu, akan tertinggal takbiratul ihram imamnya, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salat fardu telah diiqamah, maka tidak ada salat selain salat fardu. Yang kedua, ba'diyah, yakni salat sunnah ratibah muakkadah atau ghairu muakkadah, yang waktu pelaksanaannya dimulai setelah salat fardu sampai habisnya waktu salat fardu tersebut. Sahabat dan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang meninggalkan qobliyah atau ba'diyah, muakkadah atau ghairu muakkadah, baik bersama dengan salat fardunya atau hanya qobliyah atau ba'diyahnya sampai habis waktunya, disunahkan mengqadanya, lebih-lebih bagi yang sudah rutin melaksanakannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau tertidur di suatu lembah, meninggalkan salat subuh sampai terbit matahari. Kemudian ketika bangun, beliau menyuruh mereka pindah dari tempat tersebut karena di tempat itu ada syaitan. Lalu mereka berjalan hingga matahari tinggi. Kemudian beliau turun lalu berwudu dan menyuruh Bilal azan. Lalu beliau salat qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian salat subuh. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Al-Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang belum salat 2 rakaat fajar, maka kerjakanlah salat itu setelah terbit matahari nanti. Para sahabat radhiyallahu subhanahu wa ta'ala, sunnah muakkad yang pelaksanaannya disunahkan berjamaah, salat sunnah muakkad yang pelaksanaannya disunahkan dengan berjamaah, yakni ada 2, yaitu yang pertama salat tarawih, yang kedua salat idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Mengenai salat tarawih ini adalah bentuk jamaah dari tarwihah, yang berarti istirahat. Jadi secara bahasa tarawih berarti beberapa kali istirahat. Dinamakannya qiyam Ramadan dengan tarawih karena setiap 2 kali salam dari 4 rakaat selain 4 rakaat terakhir, mereka para sahabat beristirahat dan mengisi istirahatnya itu dengan tawaf. Karena pada waktu itu surah yang dibacakan imam cukup panjang, sebagaimana dijelaskan dalam asar perkataan sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, mereka mengerjakan salat tarawih
di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan 20 rakaat dan berdiri dengan 200 ayat, dan mereka bersandar ke tongkat-tongkat mereka di masa Utsman karena lelahnya mereka berdiri. Dan menurut istilah fuqaha, sholat tarawih ialah sholat sunnah 20 rakaat dengan 10 kali salam di bulan Ramadan yang waktunya setelah sholat Isya sampai dengan terbit fajar. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilah tarawih ini untuk nama sholat belum dikenal. Demikian juga di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan permulaan khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal pada masa itu hanya qiyamul Ramadan. Hal itu bisa difahami dari berbagai hadis yang tentunya menerangkan tentang salat tarawih. Namun tak satu pun didapati anjuran yang menggunakan kata tarawih. Barangkali istilah tarawih itu muncul dari penuturan Aisyah radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam 4 rakaat kemudian beristirahat yatarawwah, kemudian salat lagi lama sekali. Para sahabat Allah Subhanahu wa taala mengenai salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ialah salat sunnah yang pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu maupun sebab-sebab tertentu. Perlu kita ketahui bahwa penyebutan kata mutlak pada salat sunnah ini bukan nama salat tersebut mutlak. Mutlak artinya tidak terikat, tidak terbatas. Disebut demikian karena waktu pelaksanaan tidak tertentu seperti salat muaqqad dan tidak pula terikat zusabab oleh karena sebab tertentu. Demikian juga bilangan rakaatnya. Karena itu bagi yang hendak melakukan salat sunnah ini cukup baginya niat melaksanakan salat sunnah tanpa menyebutkan kata mutlak. Misalnya usolli sunnatalillahi ta'ala, salat sunnah mutlak boleh dilakukan kapan saja, di siang hari dan atau di malam hari selain pada waktu karohah, kecuali salat tahajud. Karena salat tahajud hanya bisa dilakukan ya setelah bangun tidur di malam hari, sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti insyaallah. Mengenai bilangan rakaat salat sunnah mutlak, bilangan salat sunnah mutlak paling sedikit itu hanya 2 rakaat dan tidak ada batasan banyaknya. Maka bagi yang hendak salat sunnah ini, ia boleh melakukannya sejumlah bilangan yang dikehendakinya. Sesuai yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa ayahanda beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap hari salat sunnah 1000 rakaat. Demikian juga dengan wanita Sufiyah Rabi'atul Adawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai pecah-pecah kedua tumit atau betisnya. Maka hal itu ditanyakan kepada beliau. Lalu beliau menjawab, bukankah aku seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis ini menunjukkan bahwa rakaat salat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tentunya banyak sekali.
seandainya salat malam beliau hanya 10 atau 20 rakaat, tentu kaki beliau tidak akan pecah-pecah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu harus memperbanyak sujud, dalam artian ini salat, karena tidaklah kamu sujud satu kali karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan mengangkat dengannya 1 derajat, dan tentunya Allah akan menghapus dengannya 1 kesalahan darimu. Ada beberapa salat sunnah yang termasuk salat sunnah mutlak. Syekh Muhammad Syarra Ad-Dimyati dalam kitab Ihya'ut Talibin, Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Al-Zain, dan beberapa ulama Syafi'iyah lainnya yang menjelaskan bahwa di antara salat sunnah yang termasuk salat sunnah mutlak, yakni salat tahajud, salat tasbih. Wallahu a'lam bissawab. Ila liqa insyaallah. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Allah